Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channelnya Miss Hani. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang mata pelajaran prakarya kelas 9 semester 1 aspek kerajinan, yaitu di bab pertama kerajinan fungsi hias. Nah, kalau pada video sebelumnya sudah kita bahas tentang tujuan dari kerajinan serta persamaan dan perbedaan antara kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang prinsip kerajinan fungsi hias. Prinsip kerajinan fungsi hias sendiri meliputi beberapa hal, yaitu yang pertama, keunikan bahan kerajinan fungsi hias. Mengapa dibilang unik? Karena untuk bahan kerajinan sebagai fungsi hias sendiri sangat banyak dan melimpah di permukaan bumi kita ini, dan memiliki perbedaan ciri, karakteristik, dan hasil keindahan yang berbeda-beda pula. Contohnya, misalkan kita temukan bahan-bahannya di daerah laut, tentu ada banyak kerang, cangkang, bebatuan, sisik ikan, tulang ikan yang bisa kita manfaatkan sebagai bahan dasar kerajinan yang menghasilkan keindahan tersendiri dan dibandingkan dengan kita dapatkan bahan dasarnya dari daratan, seperti ada kayu, ada serat alam, dan antara daerah laut dan daerah darat itu memiliki karakter sendiri sebagai bahan dasar kerajinan dan menghasilkan keindahan tersendiri. Nah, bahan-bahan yang dimaksud tadi diuraikan seperti yang pertama, ada bahan alam, yaitu sesuatu yang terdapat di alam, dan bahan alam merupakan ciptaan Tuhan yang tersebar di bumi, baik di darat, di bawah tanah maupun di bawah laut. Dan keunikan dari bahan alam tersebut, misalkan tanah liat memiliki tekstur halus dan elastis. Terus serat batang pisang memiliki tekstur kasar dan berwarna coklat bergradasi. Kayu bersifat keras dan memiliki warna. Bambu dan rotan memiliki sifat lentur dan kuat. Kulit memiliki tekstur permukaan kulit hewan yang menarik dengan menampilkan warna-warna alaminya. Terus ada lagi logam emas, perak atau perunggu memiliki kesan mewah dan kuat. Batu memiliki keanekaragaman warna yang menenangkan. Di samping bahan alam juga ada bahan buatan, yaitu sesuatu yang diolah manusia dengan menggunakan bahan kimia dan paduannya, bukan asli dari alam, untuk mendapatkan efek duplikasi bahan alam. Contohnya seperti lilin, gips, fiberglass, sabun, di mana keunikan dari bahan buatan tersebut, misalkan lilin memiliki tekstur yang lembut, gips mudah dibuat tekstur ketika dibuat sebagai karya, baik tekstur kasar maupun halus. Terus ada fiberglass bersifat kuat. Nah, kalau sabun memiliki sifat mengharumkan dan lunak. Nah, lalu ada lagi bahan limbah organik atau limbah yang bisa dengan mudah diuraikan atau mudah membusuk. Nah, limbah organik ini mengandung unsur karbon, atau limbah organik dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Bahan yang dapat digunakan untuk produk kerajinan diantaranya kulit jagung, kertas, kardus, jerami, sisik ikan, cangkang, kerang, dan tempurung kelapa. Terus memiliki keunikan seperti misalkan sisik ikan memiliki warna yang berkilau, kerang memiliki kesan kuat, jerami memiliki kesan alami, kulit jagung memiliki tekstur kasar dan berwarna kuning muda alami, tempurung kelapa bertekstur kasar tetapi dapat pula dibuat tekstur halus, memiliki sifat kuat dan keras. Nah, kalau kertas memiliki sifat mudah sobek tetapi kuat jika dicampur dengan lem. Kardus memiliki warna coklat yang khas. Lalu ada lagi bahan limbah anorganik atau jenis limbah yang sangat sulit atau bahkan tidak bisa diuraikan atau tidak bisa membusuk. Nah, limbah organik tidak mengandung unsur karbon. Misalkan ada limbah
anorganik yang dapat digunakan sebagai produk kerajinan. Diantaranya ada karet, ban, plastik, kaleng, styrofoam, kaca, dimana memiliki keunikan yang berbeda-beda pula. Nah, sekarang prinsip yang kedua yaitu keterampilan tangan. Dalam sejarahnya, istilah ketukangan atau keahlian tukang atau istilah lain perajin dahulu yang merupakan proses kerja para tukang berkembang menjadi kekriaan atau craftsmanship. Pada awalnya, pekerjaan yang dilakukan dengan tubuh dan tangan tanpa dibekali ilmu desain. Kemudian makin lama berkembang menjadi kerja yang bersifat canggih, bahkan dapat melebihi seorang seniman atau desainer. Ketukangan atau perajin tidak terbatas pada keterampilan kerja tangan. Meskipun demikian, kita tetap melihat bahwa keahlian tukang atau pengrajin merupakan keterampilan campuran antara berbagai jenis kerja, tetapi tetap dengan dasar kesadaran material. Nah, kesadaran material atau material consciousness adalah kesadaran bekerja melalui dan dengan peralatan yang ada pada kita. Dengan kata lain, kesadaran seorang perajin untuk menghasilkan sesuatu yang berkualitas disertai kepekaan kepada apa yang terpaut dengan perkakas itu. Artinya, kepekaan si pengrajin kepada tenaga manusia, bahan, alat, lingkungan alam, lingkungan sosial, dan sebagainya. Seorang yang bekerja membuat produk-produk kerajinan umumnya disebut perajin. Perajin yang telah disebutkan di atas adalah seorang profesional yang bekerja secara konsisten, berkualitas tinggi dalam menciptakan sebuah produk. Dalam hal ini sangat dibutuhkan keterampilan tangan dalam mengerjakan pekerjaan manual yang bersifat praktik. Seperti halnya seorang mekanik, teknologi hanya digunakan sebagai pendekatan yang membuat kerja lebih efisien, misalnya dengan alat-alat bantu kerja. Namun, tidak semata-mata semua pekerjaan kerajinan dapat dikerjakan dengan bantuan alat, meskipun dengan maksud agar dihasilkan produk kerajinan dengan jumlah banyak, misalnya anyaman rotan atau bambu yang sepenuhnya dikerjakan secara manual. Nah, prinsip yang ketiga ada unsur estetik. Kegiatan membuat kerajinan berawal dari dorongan kebutuhan manusia untuk membuat alat atau barang yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Kerajinan sebagai karya fungsional tidak cukup hanya memenuhi aspek fungsi saja, melainkan memerlukan sentuhan keindahan untuk meningkatkan kualitas dan nilai ekonomisnya. Nilai estetik dalam karya kerajinan fungsi hias dilihat dari aspek bentuk, warna ragam hias, dan komposisi. Dari segi bentuk disuguhkan aneka ragam bentuk sesuai fungsi, yaitu sebagai produk hiasan, baik bentuk 2 atau 3 dimensi. Produk kerajinan dibentuk berdasarkan pada proporsi, komposisi, keseimbangan, dan kesatuan irama dan pusat perhatian sehingga dihasilkan produk kerajinan yang harmonis. Fungsi warna adalah sebagai penunjang keindahan dan juga sebagai perlambangan. Adanya unsur estetik pada karya kerajinan dapat meningkatkan citra produk kerajinan tersebut. Nah, prinsip yang terakhir yaitu unsur hiasan. Unsur hiasan atau ornamen adalah unsur dekorasi yang dibuat dengan berbagai cara, diantaranya dilukis, diukir, dicetak. Ada dua jenis cara penerapan unsur hiasan pada produk kerajinan. Yang pertama, hiasan pada permukaan produk, yaitu hiasan yang dibuat setelah produk kerajinan selesai dibuat. Yang kedua, hiasan terstruktur, yaitu hiasan dibentuk sejak awal kerajinan dibuat sehingga menyatu dengan produk itu sendiri. Nah, itu tadi materi tentang prinsip kerajinan fungsi hias dari mata pelajaran prakarya kelas 9 semester 1, yaitu aspek kerajinan pada bab pertama, kerajinan fungsi hias. Dan tunggu video selanjutnya dari materi ini, dan jangan lupa subscribe channelnya dan nyalakan lonceng notifikasi, like, share, dan juga komen. Terima kasih sudah menonton. Selalu semangat belajar, semangat berprestasi, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.